Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 2 Porong. Selamat kami ucapkan buat kalian yang diterima di sekolah ini. Anak-anakku tercinta yang Bu Nuni banggakan, di sini perkenalkan, saya Nuni Kurniawati selaku kurikulum SMP Negeri 2 Porong akan memaparkan tentang kurikulum yang akan dipakai di sekolah ini. Baik anak-anak, selanjutnya selamat menyimak tayangan tentang kurikulum SMP Negeri 2 Porong tahun ajaran 2020-2021. Selamat menyaksikan dan salam Spendap Jaya. Selama di SMP ini, kalian akan diperkenalkan dengan 12 kelompok mata pelajaran yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu mata pelajaran kelompok A yang terdiri dari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam 1 minggunya ada 3 jam pelajaran. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Setiap minggunya ada 3 jam pelajaran. Yang ketiga adalah pelajaran bahasa Indonesia, 6 jam dalam seminggu. Keempat, pendidikan matematika, ada 5 jam dalam seminggu. Kelima, ilmu pengetahuan alam, 5 jam dalam seminggu. Selanjutnya, ilmu pengetahuan sosial, 4 jam dalam seminggu. Dan bahasa Inggris, 4 jam dalam seminggu. Kelompok pelajaran yang kedua adalah kelompok mata pelajaran kelompok B. Untuk mata pelajaran kelompok B terdiri dari 5 mata pelajaran. Yang pertama adalah seni budaya, sebanyak 3 jam pelajaran dalam 1 minggu. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, 3 jam pelajaran dalam seminggu. Selanjutnya adalah prakarya, 2 jam dalam seminggu. Bahasa Jawa 2 jam dan baca tulis Al-Quran 1 jam dalam seminggu. Di luar dari kelompok mata pelajaran A dan B, ada 2 bimbingan di SMP Negeri 2 Porong ini, yaitu bimbingan konseling dan bimbingan TIK. Anak-anakku yang Bu Nuni banggakan, untuk jam pembelajaran normal di SMP Negeri 2 Porong, dalam 1 minggu kalian akan masuk selama 6 hari. Untuk hari Senin sampai dengan Kamis ada 9 jam pelajaran, 2 kali istirahat pertama dan istirahat kedua yaitu istirahat sholat. Kalian masuk setiap harinya pukul 6.50 sampai dengan pukul 14.00. Untuk hari Jumat, pelajaran dimulai dari pukul 6.50 dan selesai pukul 10.40. Untuk hari Sabtu, masuk tetap sama jam 6.50 dan pulang pukul 10.00. Untuk kalian yang kelas 7, nanti ada ekstra wajib di jam setelah pembelajaran di hari Sabtu. Namun, karena kondisi kita sekarang ada kondisi pandemi, maka jam pembelajaran di era new normal ini ada sedikit perubahan sebagaimana dalam layar tayangan ini. Kalian bisa menyaksikan sendiri. Setiap hari berawal pukul 07.30. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran di era new normal ini, SMP 2 Porong menggunakan 2 sistem, yaitu yang pertama sistem luring. Apa itu sistem luring? Yaitu pembelajaran menggunakan sistem luar jaringan. Artinya, dalam pembelajaran nanti kalian tidak perlu menggunakan jaringan internet, cukup membaca buku atau pengamatan lingkungan sekitar. Tetapi di SMP Negeri 2 Porong juga menggunakan sistem daring, yaitu dengan menggunakan pembelajaran dalam jaringan, dengan menggunakan jaringan internet. Kalian nanti akan belajar dengan Bapak Ibu Guru melalui grup WhatsApp, melalui Google Classroom, melalui YouTube, melalui Zoom atau Google Meet atau video call dan lain sebagainya. Nah, nanti kalian akan mendapatkan alamat dari Google Classroom dan juga nomor WA Bapak Ibu Guru. Sehingga Bapak Ibu Guru akan mengajar kalian melalui media ini semua.
Dalam pembelajaran sistem daring dan luring, yang kalian lakukan setiap hari selama di rumah adalah satu, tetap mengenakan seragam seperti gambar ini. Jadi setiap hari kalian harus menggunakan seragam sesuai dengan hari masing-masing. Jikalau seragam kalian masih belum selesai untuk seragam SD, kalian masih bisa menggunakan seragam SD kalian kalau seragam SMP belum selesai. Yang kedua, kalian tiap hari harus melakukan absen online dan mengirim foto selfie seperti gambar ini dikirim ke wali kelas masing-masing melalui WA. Yang ketiga, untuk pembelajaran kalian harus masuk ke Google Classroom sesuai dengan kode yang telah Bu Nuni bagikan kepada orang tua kalian kemarin di hari Sabtu. Yang keempat, kalian melakukan pembelajaran, dan yang terakhir, melakukan tatap muka jarak jauh melalui video call, bisa melalui Google Meet, bisa melalui Zoom. Masing-masing guru punya metode dan media masing-masing. Di samping itu, selama pembelajaran, kalian juga SMP Negeri 2 Porong juga melakukan penilaian. Penilaian di SMP Negeri 2 Porong bisa dilakukan dengan penilaian tulis ataupun penilaian lesan. Untuk penilaian tulis, ada penilaian harian yang akan dilakukan tiap-tiap mata pelajaran setiap selesai 1 KD atau 2 KD. Yang kedua adalah penilaian tengah semester yang dilakukan di pertengahan semester ganjil ataupun semester genap. Yang ketiga adalah penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Di samping penilaian tertulis ini, kalian akan diberikan penugasan. Penugasan ini bisa diberikan di awal tahun ajaran, bisa diberikan di pertengahan, tergantung dari karakteristik mata pelajaran masing-masing. Yang kelima adalah penilaian portofolio. Apa itu penilaian portofolio? Kumpulan dari penilaian atau penugasan yang sudah kalian lakukan. Dan yang terakhir adalah penilaian bentuk lain, bisa berupa praktek ataupun yang lainnya. Penilaian-penilaian ini nanti akhirnya akan bermuara kepada rapot dan lain sebagainya. Untuk itu, dalam melaksanakan pembelajaran dan penilaian ini, kalian harus tahu KKM yang ada di SMP Negeri 2 Porong ini. Kriteria ketuntasan minimum di SMP Negeri 2 Porong ini sebagaimana di dalam tabel yang sudah kalian saksikan ini. Kalian bisa melihat di kolom kelas 7. Inilah nilai yang harus kalian capai dalam standar minimum. Minimum kalian harus paling rendah, nilai kalian harus ada di sini. Nah, seyogyanya nilai kalian kalau bisa di atas ini semua. Inilah KKM yang akan kalian jadikan patokan dalam pembelajaran, dan inilah KKM yang digunakan di SMP Negeri 2 Porong. Setelah kalian mengenal kurikulum SMP Negeri 2 Porong, Bu Nuni harap kalian tetap semangat ukir prestasi bersama SMP Negeri 2 Porong Jaya. Sebelum Bu Nuni akhiri, ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan. Perhatikan. Yang pertama, tulis apa motivasi kalian masuk di SMP Negeri 2 Porong ini. Kenapa kalian punya keinginan masuk SMP Negeri 2 Porong ini? Yang kedua, apa yang akan kalian lakukan untuk mengukir prestasi di SMP Negeri 2 Porong tercinta ini? Dan yang ketiga, dari sekian mata pelajaran yang Bu Nuni sampaikan tadi, kira-kira pelajaran apa yang menjadi pelajaran paling favorit buat kalian? Tulis beserta alasannya dan kerjakan di buku kalian. Tetap semangat ukir prestasi bersama Spendap Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi pada kesempatan ini. Kalian akan mendapatkan materi tentang pengenalan apa itu narkoba.
Dengan tayangan ini, kami berharap kalian mengenal apa itu narkoba, apa bahayanya mengonsumsi narkoba, dan bagaimana cara menghindarkan diri supaya tidak terjerat narkoba. Anak-anak, saksikan tayangan ini dengan seksama. Setelah itu, kalian akan mendapatkan tugas untuk kalian kerjakan, lalu dikumpulkan kepada wali kelas masing-masing. Selamat mengikuti. Say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Kalau kita melihat data statistik dari BNN tahun 2015, pengguna narkoba 5,9 juta orang atau 2% dari populasi penduduk Indonesia. Sebagian besar mereka menggunakan jarum suntik dan mayoritas masih berusia produktif. Banyak yang terjangkit virus HIV dan setiap hari 40 orang meninggal. Jumlah pelajar pengguna narkoba luar biasa besarnya. Jumlah pecandu yang mendapatkan rehabilitasi 17.734 orang. Dan pecandu yang diterapi 10.768 orang. Mereka memakai heroin, ganja, sabu, dan mengkonsumsi alkohol. Sitaan BNN selama periode Juni 2015 hingga November banyak sekali. Di antara yang disita adalah sabu, ganja, pil ekstasi. Bahkan pada tahun 2016 BNN masih menangkap para penyelundup kakap yang mencoba menyembunyikan narkoba di dalam kemasan coklat. Kalian tahu kan, coklat sangat digemari oleh para remaja. Karena memang merekalah sasaran yang paling empuk. Nah, anak-anak, mari kita kenali narkoba lebih dekat. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya, yaitu bahan atau zat yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah pikiran, suasana hati, atau perasaan dan perilaku seseorang. Untuk narkoba, dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah psikoaktif yang dapat mengubah aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan bahan adiktif berbahaya adalah pengganti morfin atau kokain yang dapat mengganggu sistem saraf pusat. Kalian juga harus mengenal keluarga jahat narkoba itu apa saja. Narkotika dibuat dari tanaman papaver, opium mentah, opium masak yang berupa candu, jicingko. Opium adalah obat sebenarnya. Morfin, kokain, ekgonina, tanaman ganja dan damar ganja, beserta seluruh turunan dan campurannya. Psikotropika adalah, contohnya ini yang digunakan, pil BK, Valium, ekstasi, sabu-sabu, dan sebagainya. Sedangkan bahan-bahan adiktif yang berbahaya diantaranya adalah alkohol yang mengandung etil etanol, bahan pelarut berupa zat organik yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anestetik jika aromanya dihisap. Contohnya lem, aseton, eter, dan sebagainya. Jenis narkoba yang pertama morfin, itu diambil dari tumbuhan opium. Nah, oleh masyarakat Sumeria di daerah Mesopotamia sebagai peredam rasa sakit sewaktu dilakukan pembedahan.
Nah, di abad 19 digunakan oleh masyarakat dunia untuk keperluan rekreasi dengan cara dicampur tembakau dan dihisap. Nah, masyarakat kita mengenalnya sebagai madat. Diasetil morfin. Nah, kekuatan biusnya 2 kali lipat dari morfin dan efek atau rasnya yang lebih tinggi karena kemudahannya menembus BBB. Nah, pemakai akan merasa tenang dan senang. Euforia tinggi. Kecanduan dosis yang lebih tinggi menimbulkan rasa meriang dan linu di seluruh tubuh, muntah dan kram. Nah, kalau sudah menjalar akan muncul rasa gatal di aliran darah. Otot kaki yang tidak terkontrol gerakannya. Jadi seseorang akan bergerak tanpa ada kontrol. Perasaan sugesti untuk terus memakainya sehingga puluhan tahun. Sehingga menimbulkan depresi berat, insomnia atau tidak bisa tidur, tidak bisa konsentrasi, mudah tersinggung, dan akhirnya akan ada perasaan ingin bunuh diri karena sudah sangat tersiksa. Nah, sedangkan methamphetamine atau crystal meth atau yang kita kenal dengan sabu-sabu menyebabkan peningkatan drastis hormon dopamin, serotonin, dan noradrenalin dalam otak dan saraf. Efeknya on antara 9 sampai 15 jam. Apa artinya on itu? On itu keluar dari kesadaran. Awalnya memang merasa energinya bagus, ada rasa percaya diri, aktivitasnya berkomunikasi dan konsentrasinya meningkat. Kemudian anak yang seperti ini akan merasa laparnya hilang, sensitif kepada cahaya, sehingga dia tidak mau berada di luar rumah. Nah, apa yang terjadi? Kerusakan pada paru-paru, ginjal, liver, sistem saraf, dan daya tahan tubuhnya akan sangat menurun drastis. Perasaan banyak kutu yang merayap dan digaruk, lalu menimbulkan luka. Dan risikonya akan mendapatkan serangan jantung dan stroke. Jenis lainnya adalah ini. Nah, ini biasanya dikonsumsi di diskotik-diskotik di Indonesia. Sejak 1990-an diimpor dari Belanda.